akupuntur dengan kombinasi infrared terhadap penurunan skala nyeri pada kasus dispepsia di Gria Purnama Akupuntur Salatiga. Dengan dosen pembimbing 1 Ibu Kurnia dan dosen pembimbing 2 Bapak Nurtama. Alhamdulillah sudah di ACC judulnya. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Next. Kita masuk ke latar belakang. Dispepsia yaitu perasaan tidak nyaman atau nyeri pada ulu hati, kadang disertai mual dan muntah ataupun keluhan lainnya. Prevalensi pasien dispepsia di Asia sebesar 43 sampai 79,5%, sedangkan di Indonesia prevalensi dispepsia pada pelayanan kesehatan mencakup 80%. Penata laksanaan dispepsia salah satunya adalah terapi farmakologis, terapi konseling, dan terapi akupuntur. Penusukan jarum pada terapi akupuntur dapat menghambat motilitas lambung melalui saraf simpatis dan parasimpatis menuju refleks supraspinal. Berdasarkan penelitian CV12 Chongwan, SC36 Chusanli, dan PC6 Nekwan dapat melepaskan beta endorfin yang langsung masuk sirkulasi, beredar ke seluruh tubuh, memberi efek analgesik secara general, sedangkan penggunaan infrared dapat mengurangi bahkan menghilangkan nyeri. Mekanisme pengurangan rasa nyeri dapat terjadi melalui mild heating yang dapat menimbulkan efek sedatif pada ujung-ujung saraf sensori superficial, sedangkan strong heating dapat menimbulkan counter irritation sehingga rasa nyeri berkurang. Berdasarkan penjabaran di atas, penulis ingin meneliti tentang pengaruh terapi akupuntur dengan kombinasi infrared terhadap penurunan skala nyeri pada kasus dispepsia di Gria Purnama Akupuntur Salatiga. Next. Rumusan masalah, adakah efektivitas terapi akupuntur dengan kombinasi infrared terhadap penurunan skala nyeri pada kasus dispepsia di Gria Purnama Akupuntur Salatiga? Next. Tujuan umum, mengetahui efektivitas terapi akupuntur dengan kombinasi infrared terhadap penurunan skala nyeri pada kasus dispepsia di Gria Purnama Akupuntur Salatiga. Tujuan khusus, mendeskripsikan karakteristik penderita dispepsia, mengukur skala nyeri penderita dispepsia sebelum dan sesudah diterapi menggunakan akupuntur dengan kombinasi infrared. Menganalisis efektivitas terapi akupuntur dengan kombinasi infrared terhadap penurunan skala nyeri pada kasus dispepsia. Next. Manfaat teoritis, memperkaya akupuntur berbasis bukti sehingga dapat menjadi pendoman, memberikan informasi tentang efektivitas terapi akupuntur dengan kombinasi infrared terhadap penurunan skala nyeri pada kasus dispepsia di Gria Purnama Akupuntur Salatiga. Manfaat praktis, menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan tentang efektivitas terapi akupuntur dengan kombinasi infrared terhadap penurunan skala nyeri pada kasus dispepsia di Gria Purnama Akupuntur Salatiga. Next. Keaslian penelitian, bulan dari M dan Prihatono A 2016, pengaruh akupuntur pada titik PC6, CV12, dan ST36 pada nyeri lambung di Laboratorium Klinik Akupuntur Politeknik Kesehatan Rumah Sakit Dr. Supraun Malang. Vince et al. Pain Reduction by Infrared Light Emitting Diode Irradiation. Pilot Study on Experimentally Induced Delayed Onset Muscle Soreness in Humans. Next. Bab 2. Next. Definisi. Menurut kedokteran, dispepsia berasal dari kata Yunani duis yang berarti sulit dan peptin yang berarti mencerna. Istilah ini digunakan untuk orang yang mengalami masalah pencernaan di bagian atas. Menurut akupuntur, dispepsia ditandai dengan gejala rasa penuh setelah makan, nyeri epigastrium, dan rasa terbakar. Dalam TCM, nyeri epigastrium dikategorikan sebagai wewantong, nyeri epigastrium dan auto muntah, Chong-Pit, sensusi penuh dalam epigastrium, dan SISM, sindrom defisiensi, dan disebabkan oleh ketidakharmonisan antara hati dan lambung atau cedera eksternal yang menyebabkan stagnasi di hati dan perut. Next. Mekanisme kerja akupuntur berdasarkan penelitian CV12 Chongwan, SC36 Chusanli, dan PC6 Nekwan dapat melepaskan beta endorfin yang langsung masuk sirkulasi, beredar ke seluruh tubuh, memberi efek analgesik secara general. Infrared, mekanisme pengurangan rasa nyeri dapat terjadi melalui mild heating yang dapat menimbulkan efek sedatif pada ujung-ujung saraf sensori superficial, sedangkan strong heating dapat menimbulkan counter irritation sehingga rasa nyeri berkurang. Next. Kita masuk ke kerangka teori. Etiologi secara kedokteran, dispepsia adalah disfungsi lumen, intoleran makanan dan obat, infeksi bakteri Helicobacter pylori.
etiologi secara akupuntur, patogen dingin dan lembab, diet yang salah, dan depresi emosional. Penata laksanaannya secara farmakologi, antasida, ranitidin, lansoprazol, dan omeprazol. Sedangkan non-farmakologi, relaksasi, konseling, terapi hangat, kompres hangat, infrared, terapi akupuntur titik CV12, ST36, dan PC6 dengan kombinasi infrared. Next. Variabel independen, terapi akupuntur titik CV12, ST36, dan PC6 dengan kombinasi infrared. Variabel dependen, penurunan skala nyeri pada kasus dispepsia. Next, hipotesis. Hipotesis 0H0, terapi akupuntur dengan kombinasi infrared tidak efektif terhadap penurunan skala nyeri pada kasus dispepsia di Kriya Purnama Akupuntur Salatiga. Hipotesis alternatif HA, terapi akupuntur dengan kombinasi infrared efektif terhadap penurunan skala nyeri pada kasus dispepsia di Kriya Purnama Akupuntur Salatiga. Next, kita masuk di bab 3. Next, Ibu. Rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini yang digunakan adalah pre-post test dalam satu kelompok, one group pre-post test design. Sebelum dilakukan intervensi, subjek penelitian mengisi dan menandatangani lembar persetujuan penelitian. Penelitian membagi subjek penelitian menjadi 2 gelombang yang akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal masing-masing, yaitu 2 kali dalam seminggu. Pengambilan data skor skala nyeri dilakukan sebelum intervensi dengan mengisi kuesioner skala nyeri. Setelah dilakukan 10 kali terapi akupuntur, peneliti mengambil data skor skala nyeri dengan mengisi kuesioner skala nyeri. Next. Rancangan penelitian. Tempat dan waktu. Kriya Purnama Akupuntur Salatiga, bulan Mei sampai dengan selesai. Populasi 35 pasien yang sedang mengalami dispepsia. Sampel dari populasi sebanyak 35 pasien yang sedang mengalami dispepsia akan dilakukan seleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi, subjek penelitian merupakan pasien Kriya Purnama Akupuntur Salatiga. Subjek penelitian laki-laki dan perempuan berusia 30 sampai 60 tahun. Subjek penelitian memiliki riwayat penyakit dispepsia. Subjek penelitian bersedia menandatangani informed consent, bersedia mengikuti terapi sejak awal sampai akhir, dan subjek penelitian tidak mengkonsumsi obat farmakologi. Kriteria eksklusi, subjek penelitian bukan merupakan pasien Kriya Purnama Akupuntur Salatiga. Subjek penelitian mengundurkan diri sebagai responden. Subjek penelitian tidak bersedia diberi terapi akupuntur jarum. Dan subjek penelitian tidak mengikuti jadwal terapi secara rutin atau memutuskan untuk tidak melanjutkan terapi. Next. Definisi operasional. Variabel independen, terapi akupuntur, definisi operasional, penusukan titik CV12, ST36, dan PC6. Alat ukur checklist ketepatan penusukan. Kriteria 1, tepat, sensasi teci. 2, tidak tepat, tidak ada sensasi teci. Skala pengukuran nominal. Variabel independen infrared, definisi operasional terapi infrared adalah terapi radiasi elektromagnetik dan panjang gelombangnya lebih panjang dari cahaya yang terlihat, yaitu di antara 700 nanometer sampai dengan 1 mm. Alat ukur checklist ketepatan penghangatan, kriteria 1, tepat, hangat, 2, tidak tepat, tidak hangat. Skala pengukuran nominal. Variabel dependent, dispepsia, definisi operasional, nyeri epigastrium dan rasa terbakar, perut penuh setelah makan, mudah merasa kekenyangan, distensi bagian epigastrium, mual dan muntah. Alat ukur, skala VAS, visual analog scale, hasil pengukuran, 0 tidak nyeri, 1 sampai 3 nyeri ringan, 4 sampai 6 nyeri sedang, 7 sampai 9 nyeri berat, 10 nyeri sangat berat, skala pengukuran rasio. Next. Prosedur penelitian, pengajuan judul, menentukan permasalahan, melakukan studi pendahuluan, mempelajari literatur, menyusun proposal penelitian, jadwal kegiatan, dan menentukan tim pelaksana enumerator. Next. Analisa data, uji univariat, umur, pekerjaan, jenis kelamin, dan skor skala nyeri sebelum dan sesudah intervensi. Uji normalitas data, uji Sapir-Whorf test, yaitu jika nilai signifikan 0,05 maka distribusi data normal. Uji bivariat menggunakan uji Perti test berpasangan jika normal, tidak normal maka menggunakan uji Wilcoxon. Demikian pemaparan proposal seminar penelitian dari saya. Mohon masukan dari Ibu Husnul selaku dosen pengampu. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dalam penulisan dan penyajian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Astuti.
Sudah di ACC nggih, berarti tinggal membuat bab 1 sampai bab 3 ini. Nggih. Nggih, Bu, Eh, alhamdulillah Ibu. Baik, nah ini seperti biasa nanti latar belakangnya ditambahi mungkin kasus-kasus yang berkaitan dengan dispepsia dan sebagainya. Nah ini kan ada infrarednya juga, nggih. Nah Nggih. itu nanti bisa ditambahkan di latar belakangnya terkait penelitian yang ada kaitannya infrared dengan dispepsia, begitu. Oh, nggih, Bu. Siap, Bu. Nah ini di sini. Oke, belum nampak penyebab dari dispepsia, nanti di latar belakangnya juga ditambahkan. Jadi mungkin kalau dispepsia itu kan ada kaitannya ini nggih, sistem pencernaan nggih. Nggih, Bu. Nah, nanti di awal-awal mungkin berkaitan dengan pencernaan dulu, terus kemudian di situ Bu Hasuti membahas tentang sindrom gangguan pencernaan kronis ya, yang ada kaitannya dengan rasa tidak nyaman di perut bagian atas dan disebut dengan dispepsia. Nah, dispepsia itu disebabkan oleh bla 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 bla, prevalensinya bagaimana, kemudian penata laksanaan kasusnya bagaimana, salah satunya dengan akupunktur dan juga misal infrared kalau yang non farmakologi. Nah, nanti bisa ditambahkan di situ. Terus lanjut di rumusan masalah. Nah, ini kemarin sudah saya sampaikan untuk rumusan masalah itu kan pasti ada pertanyaan. Jika ada tanda tanya ataupun pertanyaan, pasti harus melibatkan 5W dan 1H. Nah, kalau adakah itu kan bukan kalimat pertanyaan, gitu, Bu Asuti. Jadi nanti di situ dirubah apakah ada atau misalnya apakah terdapat atau apakah terapi akupuntur dengan kombinasi infrared efektif terhadap penurunan skala nyeri, misalnya seperti itu. Atau apakah ada, gitu, juga tidak apa-apa. Apakah terapi akupuntur dengan kombinasi infrared terapi dalam, maaf, efektif dalam penurunan skala nyeri. Tuh, di tempatnya Bu Lili juga ini, ya. Nggih, Bu. Sama, Bu. Satu grup. Oke, baik, lanjut. Tujuannya. Tujuan, Bu Lili. Ya, nah ini tujuan, kalau tujuan umum sudah tidak ada masalah. Nah tujuan khususnya berarti ini nanti tetap tuh grup nggih, Bu Suti? Mau One group, one group saja. one group saja. Saya hanya meneliti apakah efektif atau tidak saja, Bu. Oke, maksudnya di situ ada perilaku kontrol atau tidak? Misalnya yang satu dikasih akupuntur saja, yang satu dikasih akupuntur dan kombinasi infrared, atau hanya diberikan akupuntur plus infrared. Hanya diberikan akupuntur plus infrared saja. Oke, berarti hanya nggih, berarti kalau seperti ini tujuan khususnya cukup ini saja tidak apa-apa. Oke, baik, lanjut di halaman 6. Nggih, 7 keaslian penelitiannya. Nah, nanti keaslian penelitiannya di situ bisa ditambahkan perbedaan dari penelitian Bu Asuti dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Nanti di ini aja, di proposal penelitiannya saja. Oke. Nanti bisa ditambahkan nggih, Bu Asuti keaslian Nggih, penelitiannya. Bu. Jadi tidak hanya Nggih. 2. Nggih. Bisa lebih dari 2. Nggih. Baik, saya langsung ke bab 3-nya, Bu Lili. Oke, one group pre-post disaster. Ya. Oke, lanjut, Bu. Ya, populasinya 35 pasien. Nggih, sementara itu karena kan di tempat Bu Lili itu yang saya kemarin-kemarin praktek klinik, itu pasiennya memang antara usia itu, Bu, 30 sampai 60-an tahun itu. Biasanya jadi kita nanti untuk memilah-milahnya sudah, ini, kira-kira cukup lah, Bu, gitu. Oke, kalau populasi real ada berapa? Populasi aslinya? Populasi Itu aslinya sekitar 10% dari seluruh pasien sih, Bu, 40-an.
Bu, itu izin bertanya, Bu. Saya juga belum begitu paham. Kalau satu grup begini itu dia berapa, Bu, sampelnya menurut aturannya? Kalau biasa kita 2 kelompok kan jadi 15-15 misalnya gitu ya. Nggih, nggih. Nah, kalau ini sebenarnya begini, tergantung ya populasinya. Sebenarnya kalau populasi dispepsia sendiri itu dalam di klinik itu di bulan Mei sampai selesai itu ada berapa orang? Sebenarnya gini, Bu, kalau populasi itu mungkin sekitar 30-35. Cuman kan per bulan ya. Tapi kan ini bisa dilakukan dalam misalnya kurun waktu 2 bulan. Jadi maksudnya kan kita bisa mengambil sampelnya itu tidak hanya dalam 1 bulan langsung gitu kan, Bu. Nggih, Lah, betul. tinggal menyesuaikan yang diminta itu minimalnya berapa gitu, Bu Gusnul. Sebenarnya begini Bu Lili, eh tergantung dari si peneliti juga untuk penentuan sampelnya. Nah, namun alangkah baiknya memang kalau sampel itu jangan terlalu sedikit begitu. Nah, itu sebenarnya untuk penentuan sampel itu ada aturan-aturan tersendiri. Jika itu sampelnya besar, bisa menggunakan rumus, entah itu rumus solving dan sebagainya, atau misal eh, kalau misal dari Ari Kunto bisa dari 10% atau 20% dari jumlah populasinya. Nah, misalnya seperti itu. Atau misal bisa diambil, misal di situ ada 3 variabel, bisa diambil per variabelnya 10 sampel. Nah, itu juga bisa. Jadi tergantung nanti teori mana yang mau diambil begitu Bu Lili. Oh iya, 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 Bu. Iya, Bu. Siap, terima kasih. Jadi kalau misalnya Jadi ini masukan dari Ibu, ini kira-kira populasinya berapa Bu yang Kalau lebih aman? populasi, kalau populasi itu jumlah jumlah pasien dispepsianya yang ada di bulan Mei sampai selesai itu misal 35, ya populasinya 35. Nah, penentuan sampelnya kalau Bu Hasuti mau menghendaki semuanya berarti nanti ikutnya total sampling. Jadi total populasi semua diambil semua. Tapi kalau ada kriteria inklusi dan kriteria eksklusi, berarti kan di situ teknik samplingnya itu purposive sampling. Jadi dari 35 itu nanti diambil lagi sesuai dengan kriteria inklusi gitu Oke, Bu Suti. betul. Ya Nah, Bu. dari usia 35 maaf dari 35 pasien itu setelah dilakukan kriteria inklusi, yang masuk ada berapa yang sesuai dengan kriteria inklusinya? Kira-kira Mungkin 30 kalau orang. ya 30 orang, Bu. 30, nggih. Oke. 30, nggih. 30 sih enggak apa-apa, nggih. Nah, nanti berarti di situ dituliskan saja 30 begitu Bu Suti di sampelnya. Oke Bu, Seleksi siap Bu. 30 sampel. Iya, Bu. Berdasarkan Dari teknik populasi. sampling purposive atau berdasarkan purposive sampling sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Sesuai dengan ya berarti yang 35 pasien itu oke dari populasi sebanyak 35 pasien oke. Oke 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 Ya, Oke. oke 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 oke. Baik, ini soalnya jam-jamnya jam-jam rawan ini. Tidak terasa sudah 13 hari berpuasa. Iya Bu. Oke, selanjutnya sudah oke nggih Bu Astuti nggih? Ya Bu, insya Allah Bu, ditangkap. Oke, baik. Rancangan penelitian, oke, definisi operasional, oke, checklist ketepatan penusukan, infrared, ketepatan, oke, sebentar. Nah, di sini eh infrared. Nah, infrared itu kan terapi radiasi elektromagnetik dan sebagainya. Nah, alat ukurnya checklist penghangatan. Tepat dan tidak tepat. Nah, kalau saya rasa kalau penggunaan infrared itu kan ada jaraknya juga, nggih? Ya Bu, kira-kira 20 sampai 30 cm. Nah, itu dimasukkan di definisi operasionalnya.
Nggih. Jadi biar bisa tahu di situ ketepatan penghangatannya itu berapa begitu. Penurunan skala nyerinya. Oh, pakainya visual analog scale. Oke. Nggih, baik. Lanjut, Bu Lili. Lanjut Bu Lili. Terus kita masuk, ya oke, analisis data. Nah, normalitas data, iya, bivariatnya, oke, oke, sudah bisa dilanjutkan. Sudah oke, Bu Astuti. Nggih, matur nuwun sangat Bu Husnul. Ye, sami-sami. Wah, ini Bu Lili. Banyak sekali ini. Ini banyak Bu Gusnul. Jadi ini peringkat kedua di tempat saya setelah nyeri muskuloskeletal. Nah, kan nyeri Oh, muskuloskeletal itu bisa kita pecah ke beberapa lokasi nyeri kan, makanya kemarin bisa diambil Pak Anggoro, Pak Hari, nggih, nggih, saya nggih. sendiri. Gastrointestinal itu termasuk yang cukup tinggi di tempat saya, Bu, karena geografisnya wilayah ya. Jadi Oh iya, dingin, lembab. dingin, nggih. Sama ini, Dingin. kalau di sana itu cenderung minumnya itu kebanyakan teh. Iya, Tradisi. Tradisi. tradisinya begitu. Jadi di rumah pasti selalu ada teh begitu. Entah itu Ya, pagi, siang, sore, malam itu minum selalu teh. Gitu. Nanti Lebaran tradisi. pertama, Insya Allah saya ke Salatiga, Bu Dini. Lah, ngajarin saya Bu Gusnul. Nanti dijamu Insya teh di sini. Allah. Terima Iya, kasih, iya. Bu. Iya, Jangan lupa Roti sami-sami. kuenya. kelapanya enak, Bu. Iya. Roti kelapanya Bu Deli ini enak. Oh iya Pak Pir. Kalau di Salatiga nanti kalau Pak Pir ke Salatiga ini ngajak Bu Lili di D29 itu. Ya, Ya, saya itu. masih hutang itu. Beliau masih hutang sama saya, belum kasih roti kelapa. Yang diambil dari 3 peneliti. Yang pertama yaitu Yohanes Imam Wahyudi dan teman-teman pada tahun 2025 dengan judul Efektivitas Tuina pada sakit pinggang dinilai dengan numerical rating scale. Yang kedua yaitu dari Eva Dayanti pada tahun 2023 dengan judul penelitian efektivitas elektrostimulator titik akupuntur kombinasi jahe terhadap skala nyeri. Dan yang ketiga yaitu dari Kusumawati dan teman-teman pada tahun 2016 dengan judul efektivitas pemberian terapi akupuntur dengan kombinasi titik akupuntur BL23 Sensu, BL40 Wecong, dan BL23 Sensu KI3 Taisi terhadap perbaikan keluhan nyeri pada kasus nyeri punggung bawah kronis di Posyandu Lansia Klodran dan Bento Colomadu Karanganyar. Next. Untuk bab 2-nya di sini ada teori yang pertama yaitu menurut ilmu kedokteran, nyeri pinggang atau nyeri punggung bawah merupakan gangguan muskuloskeletal yang diartikan sebagai sensasi nyeri, ketegangan otot atau kekakuan di area lumbal dengan atau tanpa disertai nyeri pada kaki, yang dikutip dari Rian dan teman-teman pada tahun 2021. Yang selanjutnya itu penyebab dan gejala nyeri pinggang oleh karena berbagai abnormalitas baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui penyebabnya dan lokasinya di antara kostai dan lipatan pantat. Next. Selanjutnya LBP menurut ilmu akupuntur yaitu nyeri pinggang dalam TCM dapat disebut dengan Ji Xing Yao Niu Sang atau Sang Yao yang memiliki tanda nyeri pada lumbal di satu sisi atau kedua sisi, diikuti keterbatasan gerak pada lumbal, adanya kejang otot sakrospinal dan dapat menjalar hingga bokong dan paha sisi posterior. Nyeri pinggang termasuk dalam kategori biseng atau P syndrome. Penyebabnya oleh karena serangan PPL seperti angin, dingin, lembab, dan juga trauma yang dapat mengakibatkan stagnasi Qi dan darah di meridian. Next. Berikut untuk kerangka teorinya. Untuk kerangka teori, etiologinya yaitu sakit pinggang menurut kedokteran barat dan etiologinya sakit pinggang menurut kedokteran timur. Yang terjadi nyeri pinggang. Oke, next.
Bab 2 untuk kerangka konsepnya yaitu ada variabel independen dan variabel dependen. Untuk variabel independennya yaitu terapi akupuntur kombinasi Tuina dan terapi akupuntur titik lokal dan distal. Untuk variabel dependennya yaitu perubahan skala nyeri pinggang. Di sini ada hipotesis yaitu untuk hipotesis 0 atau HO, tidak ada pengaruh terapi akupuntur kombinasi Tuina pada skala nyeri pinggang di Klinik Pratama Lecentung, Jakarta Pusat. Untuk yang kedua yaitu hipotesis alfa atau HA, ada pengaruh terapi akupuntur kombinasi Tuina pada skala nyeri pinggang di Klinik Pratama Lecentung, Jakarta Pusat. Next. Di sini masuk bab 3 yaitu metodologi penelitian. Untuk metodologi penelitiannya yaitu yang pertama, desain penelitiannya menggunakan quasi eksperimental desain dengan metode two group pretest dan post-test design. Untuk yang kedua itu populasinya pasien di Klinik Pratama Lecentung dengan jumlah sampel yaitu 30 orang, teknik sampelnya purposive sampling. Untuk jumlah kelompoknya itu 1, terapi akupuntur titik lokal dan Tuina. Untuk lokasi dan waktu, penelitian dilakukan di Klinik Pratama Lecentung, Jakarta Pusat. Next. Untuk kriteria inklusi dan eksklusinya yaitu yang pertama, bersedia menjadi subjek penelitian dengan menandatangani lembar informed consent. Yang kedua, subjek penelitian yang mengalami nyeri pinggang dengan skala nyeri ringan sampai berat skala 1 sampai 9. Yang ketiga yaitu subjek penelitian berusia 30 sampai 70 tahun. Yang keempat, subjek penelitian mampu berkomunikasi dengan baik. Yang kelima yaitu subjek penelitian bersedia mengikuti terapi akupuntur sebanyak 6 kali dengan tambahan Tuina. Yang keenam, subjek penelitian tidak sedang menjalani program terapi lain atau penanganan farmakologis atau non-farmakologis selama menjalani terapi. Yang ketujuh, subjek penelitian tidak sedang hamil bagi wanita. Next. Untuk selanjutnya, untuk kriteria inklusi dan eksklusinya yaitu ada subjek penelitian yang mengundurkan diri, yang kedua subjek penelitian mengalami trauma dan kelainan pada tulang belakang, yang ketiga subjek penelitian mengalami gangguan kesehatan yang berat atau hamil bagi wanita, yang keempat subjek penelitian menjalani program pengobatan lain. Next. Di sini ada variabel, untuk variabel bebasnya yaitu terapi akupuntur titik lokal dan distal dengan kombinasi Tuina. Untuk variabel terikat yaitu variabel terikatnya dalam penelitian ini adalah perubahan skala nyeri pinggang. Next. Untuk definisi operasionalnya di sini untuk variabel penelitiannya yaitu terapi akupuntur konvensional. Definisi operasionalnya itu ada teknik penusukan dengan jarum akupuntur pada titik sensu, Pengguansu atau Huantiao, Weichong, dan Chengsan. Untuk pengukurnya itu ketepatan lokasi dan cara penusukan. Untuk kriteria tepat dan tidak tepat lokasi penusukan. Di sini menggunakan skala nominal. Terusnya yaitu ada kombinasi pijat Tuina. Definisi operasionalnya yaitu teknik penusukan dengan jarum akupuntur pada titik sensu, Pengguansu, dan Huantiao, Weichong, dan Chengsan dengan penambahan pijat Tuina pada area pinggang. Untuk pengukurannya ketepatan lokasi, cara penghisapan, dan cara penusukan. Selanjutnya itu kriteria dengan tepat, tidak tepat lokasi penghisapan dan penusukan dengan skala nominal. Selanjutnya yaitu variabel penelitiannya ada perubahan skala nyeri pinggang. Untuk definisi operasionalnya ada subjek penelitian mengalami gangguan nyeri pinggang. Untuk pengukurannya menggunakan numeric rating scale atau NRS dengan kriteria 0 tidak nyeri, 1 sampai 3 nyeri ringan, 4 sampai 6 nyeri sedang, 7 sampai 9 nyeri berat, 10 nyeri sangat hebat dengan skala rasio. Next. Untuk instrumen yang digunakan yaitu yang pertama lembar persetujuan menjadi subjek peneliti. Lembar persetujuan atau informed consent. Yang kedua, lembar observasi pengelompokan skala nyeri pinggang yang menggunakan pengukuran NRS. Ya, terusnya alat dan bahan. Untuk alat dan bahan itu ada jarum akupuntur dengan ukuran 1,5 sampai 2 cun, alkohol swab dengan 70%,
Bangkok Stainless Steel, tempat jarum bekas, masker, tensimeter, handscoon, minyak zaitun, dan 1 set alat bekam, pen lancet, jarum lancet, tisu, wadah sampah, dan alat tulis. Untuk prosedur pengumpulan datanya yaitu ada tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan. Next. Untuk analisis data, analisis univariat, uji karakteristik, usia, jenis kelamin, pekerjaan, derajat nyeri, analisis bivariat, menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk test. Yang kedua yaitu uji homogenitas Levin test. Yang ketiga yaitu uji hipotesis menggunakan independent t-test atau Mann-Whitney. Di sini ada etika penelitiannya. Yang pertama yaitu data subjek penelitian hanya digunakan untuk keperluan penelitian saja. Peneliti menjaga kerahasiaan data subjek penelitian. Yang ketiga, subjek penelitian menandatangani informed consent. Yang keempat, peneliti memberikan penjelasan kepada subjek penelitian. Yang kelima, subjek penelitian merasa aman dan nyaman. Next. Berikut setelah saya sampaikan proposal dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Oke, baik Pak Bambang. Coba saya masuk di bab 1 dulu. Oke, nah di situ bab satunya masih memunculkan risk test, Pak Bambang. Nanti bisa dicari yang terbaru, karena kalau yang terbaru sekarang namanya Survei Kesehatan Indonesia. Jadi itu survei yang mengintegrasikan riset kesehatan dasar atau riskesdas, begitu. Ya, baik Bu. Siap. Tadi sudah saya kirimkan link di chat Zoom, siapa tahu nanti bisa membantu Bapak Ibu yang lainnya juga. Nah, nanti di latar belakang ini sudah di ACC Pak Bambang. Ya, sudah Bu. Oke, kalau sudah berarti kan tinggal dibikin dari bab 1 sampai bab 3-nya. Nah, nanti di bab 1-nya bisa ditambahkan data-data yang berkaitan dengan penyakit muskuloskeletal, terutama di low back pain, Nanti kalau misalnya dari internasional bisa buka di WHO, karena itu juga banyak sekali di WHO itu. Nah, nanti data-datanya bisa dimasukkan di latar belakangnya. Terus kemudian penanganan dari misalnya nanti tidak langsung ke low back pain, tapi hal-hal yang berkaitan dengan muskuloskeletal, atau mungkin nanti bisa di situ ditambahkan muskuloskeletal itu juga bisa bermasalah ketika apa. Nah, itu bisa menyebabkan salah satunya low back pain, begitu Pak Bambang. Terus nanti ditambahkan juga bagaimana penanganan low back pain, baik itu berdasarkan farmakologi ataupun non farmakologi. Nah, ini nanti Pak Bambang mau 2 group atau 1 group? Di sini saya rencana menggunakan one group. 1 group. Berarti kalau 1 group langsung kombinasi dengan Twina ya? Iya, benar. Oke, baik. Saya masuk di keaslian ini nih dulu. Di rumusan masalah dulu, Mas Rifki minta tolong. Oke, ya. Terus kemudian di tujuannya. Terus lanjut tujuan khususnya. Oke. Terus kemudian langsung saya di bab 3-nya Mas Rifki. Nah, ini di sini tertuliskan to group pretest post-test design. Berarti ada kelompok 1, ada kelompok 2. Oke, Pak Bambang. Oh iya, mohon maaf itu salah. Oh, salah tulis ya. Berarti nanti di situ bisa Ya. direvisi one group pretest post-test design. Nah, nanti kalau di situ Ya, berarti baik. tidak usah dituliskan kelompok 1, tetapi di situ langsung dimasukkan terapi akupuntur titik lokal kombinasi Twina, begitu. Baik, terima kasih Bu.
Nah, untuk populasinya yang mengalami low back pain ini ada berapa, Pak? Misal sekitar dari bulan Januari sampai bulan Maret. Untuk populasi di sini dari bulan Januari sampai Maret itu berkisaran sekitar sampailah 30-an. Nah, itu nanti bisa dituliskan di situ. Populasi pasien di klinik Pratama Licentung sejumlah misal 40 responden. Nah, sampai atau orang. Sampel yang diambil 30 orang dengan teknik composite sampling berdasarkan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Jadi nanti di makalahnya atau di proposal penelitian yang keyword-nya itu nanti ditambahkan begitu, Pak Bambang. Ya, baik Bu. Lanjutnya, Mas Rifki. Oke, lanjut. Di analisa datanya. Oke, definisi operasional dulu coba. Oke. Di analisa data. Nah, analisa data masih seperti kemarin-kemarin yang saya jelaskan. Oke, di situ sudah ada analisis univariat, ya. Kemudian bivariatnya normalitas, ya. Nah, uji hipotesisnya kalau itu misalnya eh, pre dan post, berarti di situ eh, dites nggih. Karena kalau independentitas itu kan di situ digunakan untuk membandingkan dua grup. Berarti di situ hipotesisnya dependent test karena digunakan untuk melihat sebelum dan setelah dilakukan perlakuan. Ya, baik Bu. Nah, nanti uji hipotesisnya menggunakan t-test ataupun parity test ataupun dependent t-test ketika datanya normal dan menggunakan Wilcoxon ketika datanya tidak normal. Jadi nanti di analisa datanya ditambahkan seperti itu. Ya, baik, siap. Oke, baik. Oke, lanjut. Sudah, kayaknya sudah. Oke. Gitu, Pak Bambang, ada pertanyaan? Baik, terima kasih untuk semuanya. Saya kira cukup. J. Terima kasih Pak Bambang, nanti bisa langsung dituliskan di proposal penelitiannya, nanti bisa langsung direvisi, bisa dikonsulkan. Oke, ini sudah pukul 14.38 atau mau dilanjutkan satu lagi, begitu Bapak Ibu? Saya Bu, boleh Bu. Besok aja lah. udah nggak konsen. Pripon? Udah nggak konsen Bu. Oh, sudah nggak konsen. Oke, baik. Waktunya udah jenuh. Dari pagi ada perkuliahan Pak Yoni? Ada Bu, udah berapa kali Bu. Makanya pagi, siang, sore. Ibu yang ketiga, keempat ya. Oke, semangat Bapak Ibu. Oke, baik. Karena berarti kita lanjutkan besok. Misal besok saya tidak bisa karena tadi bertemu dengan Bu ini sepertinya besok mau ada rapat sedikit dengan beliau. Kalau pas saya bisa masuk berarti besok mulai masuk dari jam 1 ngaten nggih. Berarti saya yang kelompok saya kurang berapa mahasiswa, Bapak Ibu? Kalau tidak salah 3, Ibu. Kurang 3 nggih. Oke, kok berarti kurang 3. Nggih. Bagaimana Mas Rifki?
Ya Ibu, kemungkinan sekitar 3 orang. Mungkin nanti datanya kita kasih ke Bu Kusnul juga sebagai follow up-nya. Nanti biar dikirim Oke, Mbak Laila Ibu selaku narah G, hukumnya. G. G, terima kasih. Data dulu. Berarti kurang 3 bisa kita lanjutkan besok. Kalau misalnya saya besok tidak bisa, berarti dilanjutkan Bu Eka, begitu. Ingatan G, Bapak Ibu. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Nah, Bu, biar terima kasih, Bu. semangat. Nggih, sami-sami. Ya, kita buka fotonya dulu semua. Baik. Kita foto, kita tunjukkan senyuman terindah, tercantik, termanis. Nggih, terbahagianya kita walaupun Malu, Bu. banyak hal yang harus dikerjakan. Bagaimana Pak Ibnu? Senyumnya malu-malu gimana gitu. Nepak-nepak nih malunya ini. Biar tetap semangat Bu Pak Lili Ibnu. ketawa, Bu Lili. Nggih, baik. Semangat. Nah. Saya hitung ya Bapak Ibu karena Sudah ini kah ada ini, 2 Bu? Mau slide. difoto ini. Ada 2 slide ya Bapak Ibu. Yo, siap. Senyum terindah. 1, 2, 3. Ya, sebentar. Saya crop dulu, Selamat saya Hari Raya Idul kirimkan. Fitri. Loh, belum Pak, belum. Nanti Hari Raya Idul Fitrinya. Baik, slide kedua, Bapak Ibu, tetap semangat, selalu senyum. 1, 2, 3. Baik, sudah semua. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas perhatiannya dan semangatnya mengikuti perkuliahan sampai sore hari. Semangat, Bu. Ya, Terima harus kasih, semangat, Bu. ya. Semoga hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Tetap sehat selalu dan juga tetap menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Oke, saya rasa cukup dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.